Alam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, belajarlah, ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir dzambik, dan mohon ampunlah pada Allah atas dosa yang telah kau kerjakan. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di sore hari ini, sedikit untuk mengingatkan kembali dari ilmu-ilmu yang antuna sekalian sudah pelajari, bahkan sudah amalkan. Karena kita manusia yang suka lupa, tentu dengan mengingatkan ini akan kembali menyegarkan ilmu yang telah kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Hendaklah memberikan peringatan, saling mengingatkan, karena memberikan peringatan atau mengingatkan saudara itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Tema kajian kita di sore hari ini, peran ibu dalam bina generasi muslim yang tangguh. Sebagaimana diketahui bersama dan maklum bahwasannya seorang ibu adalah merupakan sekolah yang pertama bagi seorang anak. Kalau orang Arab mengatakan al-ummu hiyal madrasatul ula fi hayati kulli insanin. Ibu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama, tempat belajar yang pertama kali dalam kehidupan seorang manusia. Yang mana seorang ibu sungguh begitu banyak waktunya bersama anaknya, sehingga tentunya peran ibu lebih utama dan lebih banyak, lebih penting dari peran seorang bapak di dalam pendidikan dasar bagi anak-anak. Dan ibu yang diharapkan untuk generasi muslim yang tangguh, tentu ibu-ibu yang mukminah, seorang ibu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang meyakini Rasulnya sebagai uswah panutan dan menjadikan para ummahatul mukminin dan wanita-wanita kaum muslimin sebagai contoh dalam menjalankan kehidupannya, baik itu dalam melayani suami, mengurus harta suami, mengurus anak-anak suami, mendidik anak-anaknya, menjadikan para ummahatul mukminin dan orang-orang yang beriman, para ibu, para ulama sebagai panutan di dalam mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-221, "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Dan sungguh wanita budak mukmin itu lebih baik bagi kamu daripada wanita musyrik, sekalipun membuat kamu terkagum terhadap dirinya. Mungkin karena kecantikannya, bisa jadi. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, lebih khusus pada para bapak laki-laki, atau memberikan pendidikan kepada kaum muslimin bahwa wanita mukmin, sekalipun dia seorang budak, sekalipun dia adalah orang yang masyarakat biasa, namun di sana ada gelar mukminnya, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Khairun, lebih baik daripada seorang musyrik
yang memiliki jabatan tinggi dari kebangsawanan, memiliki harta yang banyak dari segi harta, dan paras wajah yang cantik, namun itu tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu yang mukmin inilah yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah ibu yang baik bagi generasi muslim yang tangguh. Lalu kenapa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan untuk para laki-laki untuk menikah, yang diutamakan dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah yang memiliki agama yang baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tuqahul mar'atu li arba'in, limaniha wa li hasabiha, wa jamaliha wa li diniha, fadfar bidzatid din, taribat yadah." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Namun akhir daripada hadis tersebut, Nabi kita selalu mengatakan, "Fadfar bidzatid," pilihlah oleh kamu wanita yang memiliki agama yang baik. Kalau tidak, taribat yadah, niscaya kau akan rugi. Nabi kita SAW mengatakan bahwa wanita yang baik, yang memiliki agama adalah wanita yang baik. Itu yang diutamakan. Sekalipun urutan yang keempat disebutkan, namun yang pertama yang disuruh, dia dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu wanita yang memiliki agama yang baik. Siapa wanita yang memiliki agama baik? Itu orang mukmin tadi yang disebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 221 tadi, yaitu yang memiliki agama yang baik, yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak memiliki wanita yang tidak memiliki agama, maka apa kata Rasulullah? Tadi terjadikan, kau akan rugi kamu memilih seorang yang tidak memiliki agama. Dan kita lihat betapa banyak orang yang tidak bernikah bukan karena agama, karena kecantikan semata, sebulan 2 bulan cerai, atau karena harta cerai, sebentar cerai, atau karena jabatannya tidak lama cerai. Sekalipun mungkin masih ada yang langgeng kehidupannya, tapi kebanyakannya. Jadi menunjukkan dari ayat sudah dijelaskan kepada kita bahwa wanita mukmin. Hadis juga menjelaskan Nabi merintahkan untuk memilih yang wanita yang memiliki agama yang baik. Kemudian para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang hidupnya sebentar dengan Nabi namun paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi di antara para sahabat. Sekitar 7 ribuan hadis beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka. Apa kata Rasulullah SAW? Manusia yang terbaik, yang paling berhak engkau berbuat baik kepadanya adalah yang pertama ibumu. Qala summa man. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuk. Qala summa man.
Qala 3 kali ditanyakan oleh orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Tetap Rasulullah menjawabnya, ibumu, ibumu, ibumu. Qala summa man, yang keempat kalinya. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Masa ibu ini aja? Qala abuka. Yang keempat kalinya baru Rasulullah mengatakan bapakmu. Ini menunjukkan bahwa peran ibu itu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Berperan yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak suaminya, sehingga menjadi anak generasi muslim yang tangguh, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sebagai sekolah yang pertama. Para ummahat semua sekalian ini, mau pakai sekolah apa namanya, madrasah apa sudah namanya, ya, sekolah anak buah hatiku, sekolah kesayanganku, sudah. Jadi para umat ini sekolah pertama bagi anak-anak. Yang tanggung jawab pendidikan dasarnya paling dasar adalah ibu. Ya kenapa ibu ya? Ya karena ibu yang paling setiap hari di rumah. Kalau bapak itu kan kalau sudah nanti pulang kerja, kalau nggak siang, sore, kalau nggak malam, baru ketemu. Kalau daerah-daerah kota besar itu, seorang bapak itu jarang sekali ketemu anaknya, karena perginya jam 3 subuh, pulangnya jam 10 malam, anaknya sudah tidur. Di kota besar, ya. Itu kalau di kota besar di Jakarta. Berapa kali kita pergi ke Sukabumi, termasuk Cianjur sekarang, pernah ke sana. Untuk pergi ke Bogor itu sudah jam start dari tempat kita penginapan itu sudah dari jam 4, bahkan sudah bangun sebelum jam 3 itu. Karena keretanya jam 5. Itu sudah hiruk pikuk dunia kerja itu sudah ramai sudah. Kalau kita jam segitu sudah sepi. Di kota besar sudah ramai. Jadi orang bapak-bapak itu, mereka sudah, kalau di sana bukan bapak, ibu juga, pada banyak juga yang kayak gitu, kerjanya di luar kota, pakai kereta pagi-pagi. Tapi lebih banyaknya bapak itu sudah keluar, anaknya masih tidur, sudah pergi kerja, pulangnya lagi malam, anaknya sudah tidur lagi, sehingga ketemu anak itu sekali sepekan. Sehingga ada istilah mereka kan bikin, ya sekitar akhir pekan, hari Sabtu itu sudah di tempat rekreasi itu penuh dengan keluarga, acara keluarga, bawah rekreasi. Ya itu kehidupan di kota. Ya tentu kalau kita di sini seperti itu, begitu nyaman hidup kita di Indonesia bagian timur ini, yang jauh dari kesibukan duniawi yang terkadang melalaikan terutama seorang bapak untuk mendidik anaknya. Tapi para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kira-kira peran ibu, tugas ibu untuk mendidik, membina generasi muslim yang tangguh, sehingga anak-anak itu benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak dan pantas bagi mereka? Maka harus memiliki persiapan. Peran yang terpenting yang pertama yang harus disiapkan oleh seorang ibu, para ummahat, adalah yang pertama adalah belajar. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar agama. Jangan bosan. Karena belajar itu sebagai sumber bagi kita, bagi seorang ibu untuk mendapatkan ilmu dan bisa mengajarkan anak nanti. Maka ketika ada jadwal kajian-kajian, manfaatkan kesempatan untuk belajar, untuk kajian dan hadir. Ketika ada jadwal selain kajian, mungkin di televisi, di media sosial yang bagus, apalagi tentang kajian parenting, dengar untuk menambah pengetahuan. Karena tidak akan mungkin seorang ibu untuk bisa mendidik anaknya tanpa dasar ilmu pengetahuan yang benar. Belajar, bekali diri dengan ilmu, baru bisa mendidik anak. Ilmu apa yang pertama harus dipelajari? Ilmu akidah. Ilmu akidah yang pertama yang dipelajari.
tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, siapa Rabbmu? Ajarkan. Allahu Rabbi. Aina Allah? Di mana Allah? Allahu fis sama. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Ajarkan. Tentunya kita dulu harus mengerti akidah yang benar. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang memberikan kita bahagia? Jelaskan, tanya, dan kita belajar terus sebagai bekal untuk mengajarkan kepada anak kita. Akidah yang benar dipelajari betul. Demikian juga akidah-akidah yang menyimpang juga harus dipelajari. Seorang ibu harus tahu mana saja akidah-akidah yang menyimpang, yang dengan itu dia bisa memperingatkan atau mengingatkan anaknya dari akidah-akidah yang menyimpang tersebut. Bagaimana mungkin dia bisa melarang dari sesuatu yang menyimpang, yang salah, yang menjerumuskan ke neraka, jika seorang ibu tidak mengerti akidah yang menyimpang. Itu yang paling utama yang dipelajari, akidah, tauhid yang benar. Kemudian belajar kesyirikan, macam-macam kesyirikan itu. Nomor 1, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa tauhid? Ma'iyatullah, belajar kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan kita. Yang dalam ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Harus tahu ayat ini, karena banyak ayat ini yang salah paham. Allah itu berada di mana-mana katanya. Berdalil dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Nanti suatu saat ditanya ibu-ibu wal ummahat, Bu, Allah mengatakan dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah di mana-mana, ibu ya? Bingung, apa yang dijawab kira-kira? Tidak, nah Allah di atas langitnya. Lalu ayat ini bagaimana, ibu? Kalau anaknya yang cerdas, kalau anaknya suka baca atau mendengar, bagaimana, bu? Ayat ini kalau begitu, Allah bersama kalian di mana saja. Maka harus tahu ilmunya. Ilmu akidah ini ilmu tauhid, keyakinan. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Ketika anak bertanya, Bu, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah di mana-mana, Bu ya? Apa jawabannya? Penjelasannya bagaimana? Ada yang bisa jelaskan dengan tegas suaranya? Masih ragu-ragu atau malu? Ini pertanyaan-pertanyaan, dan biasanya banyak pertanyaan yang bergiring dari anak-anak itu terkadang mengagetkan. Ya, mengagetkan. Nah, kalau seorang ibu tidak siap, nah, sementara mereka ingin mendapatkan jawaban. Apa maksudnya wa ma'akum? Ma'nya di sini, kebersamaan Allah di sini, yaitu apa? Al-ilmu. Bahwa Allah mengetahui kita dimanapun kita berada. Jadi itu dia al-ilmu. Allah mengetahui dimanapun kita berada, Allah tahu. Ini penting akidah ini, untuk mengajarkan kepada anak kita agar dia apa? Bertakwa kepada Allah, agar dia tidak suka mengambil, agar dia tidak curang, agar dimanapun kita berada Allah tahu. Yang kedua apa? Maknanya melihat. Allah melihat kita di mana saja kita berada, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bukan menyertai di samping kita, bukan. Tapi dari arasnya Allah melihat kita dimanapun kita pergi, mau kita masuk di gua ke, mau di dalam laut ke, di hutan yang belantara, Allah lihat kita, Allah mengetahui kita. Itu jawabannya.
Jadi Allah tidak berada di samping kita, di mana di kamar mandi dong kita, Allah ada di situ, tidak. Allah melihat kita di situ. Kemudian Allah mengawasi dimanapun kita berada, kita pergi, Allah mengawasi kita, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana ma'iyah di situ. Nah, ini ilmu sebagai bahan dari kita. Maka oleh karena itu, bertakwa pada Allah. Kalau kau mau kemana-mana, ingat, jangan berbuat ini, jangan mengambil punya orang, jangan berbuat curang sama orang. Kenapa? Ingat, Allah bersamamu, Allah mengetahui perbuatanmu, Allah melihat perbuatanmu, Allah mengawasi perbuatanmu itu. Nah, ini akidah. Jangan sampai para umat tidak tahu ini. Kalau ditanya sama anak, Bu, Allah katanya kan dari aras. Allah ngapain di sana? Apa kira-kira umat jawabnya? Ini akidah. Iya, nggak tahu. Nah, nanti dah tanya Abi ya, tunggu Abi pulang ya. Apa gitu jawabannya? Nah, harus ibu-ibu harus siap menjawab pertanyaan sederhana dari seorang anak yang akal fitrahnya masih bersih. Ya. Iya, nah Allah di atas arasnya. Dari sanalah Allah mengatur semua makhluknya. Dari sanalah Allah yaitu mengurus semua makhluknya, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Bu, kalau begitu Allah itu tidak diam, Bu ya. Enggak tidur-tidur, Bu ya. Enggak matanya enggak pejam-pejam, Bu ya. Apa jawabannya lagi? Siapa bisa menjawab? Iya. Para umat harus hafal ayatnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Harus ini jawabannya. Iya, nah Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kenapa, Bu? Tanya lagi dia, anak yang cerdas ini. Kenapa Allah tidak ngantuk, tidak tidur? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Ada yang bisa menjawab? Yang paling depan. Bu, dong Allah nggak ngantuk, nggak tidur, Bu ya? Iya. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Karena sifat ngantuk dan tidur itulah sifat makhluk. Sifat ngantuk dan tidur itulah sifat yang lemah, sifat cacat, kekurangan. Dan sifat itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah, karena Allah sifatnya sempurna, maha sempurna. Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar, ini harus diketahui ibu-ibu sekalian, para umat. Ya. Karena anak kita itu dari apa? Banyak dengar dia cerdas, kadang tanya dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dipelajari, mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para umat harus belajar macam-macam kesyirikan, baik itu kesyirikan dalam keyakinan, tutur kata, lisan, pembicaraan maupun amal perbuatan. Para umat, pernah ada anaknya mengatakan simsalabim? Pernah? Atau pernah dengar siapa saja kan? Tongkat ajaib. Ya. Nah, ini harus apa? Ini pengkaburan akidah. Yang anak-anak muslim dengan kalimat itu mereka meyakini ada tongkat ajaib ya. Dengan tongkat itu bisa menjadi apa? Mendapatkan ini, mendapatkan itu. Nah, dengan kalimat simsalabim aja nanti, nah, atau sumum bukmun, nah, macam-macam. Nah, para umat harus benar-benar dari ini harus mengetahui untuk bisa menjawab pertanyaan anak atau menjelaskan ketika anak-anak, nama juga anak-anak mereka main sana sini, bermain sama anak yang nggak ngerti, dia oh tongkat ajaib. Nah, pulang-pulang dia tiba-tiba depan ibunya tongkat ajaib, cia. Nah, apa kira-kira ibu? Diamin saja? Jangan diamkan, upayakan mengajarkan pada dia. Nah, tidak benar tongkat ajaib itu. Tidak ada yang ajaib dari tongkat-tongkat. Tapi kan Bu, oh itu buatan, itu bohong-bohongan saja. Kalau dia ajaib tongkatnya sekarang, coba kita patahkan, hilang dah dia, atau dia bela dah.
kasih dia akal yang cerdas. Kalau dia ajaib, nak coba mana tongkat yang kau ajaib itu? Coba ibu patahkan ya, umi patahkan ya, bunda patahkan ya. Nah kalau dia ajaibkan nak, tidak patah dia, atau dia berontak, ini tidak. Nah beri dia penjelasan yang masuk akal bagi dirinya. Ya. Tapi bu, lihat, pernah sih kita dengar bu, guru agama mengatakan tongkat Nabi Musa menjadi ular. Apa jawabannya? Harus diketahui jawabannya. Itu namanya mukjizat yang dimiliki khusus oleh Nabi Musa, diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan. Ini harus memiliki ilmu yang seperti ilmu akidah para umat yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertama tadi ibu para umat harus belajar dengan sungguh-sungguh tentang akidah, tentang syirik. Itu yang utama. Ustaz tidak sampai dijelaskan lagi, tambah lagi. Selanjutnya, seorang ibu sebagai panutan bagi seorang anak, karena dia guru yang pertama di rumah. Tutur katanya, ya. Anak-anak pandai mengikuti kebiasaan kita. Kalau biasa kita keras-keras bahasanya, dia juga akan nanti biasa itu keras-keras. Terbiasa. Kalau ibunya suka bantahin suami bapaknya, nah anak biasa nih dibantai bapaknya. Hati-hati. Kalimat-kalimat biasa marahin ya suami depan anak-anak akan terbiasa nih, dia biasa. Oh bisa, ibu aja bisa marahin bapak. Oh ibu aja bisa gini. Nah, atau kalimat-kalimat yang lain yang anak itu sangat cepat mengikuti. Apalagi itu kebiasaan-kebiasaan sering diungkapkan. Nah, maka anak akan terbiasa ungkapkan itu. Karena ibu seorang panutan yang paling sering bersama anak, paling banyak waktunya. Dan seorang mengatakan apapun yang keluar dari ibunya, anak itu mengatakan itu benar semua. Tidak ada sharing bagi dia, tidak ada filter bagi dia. Oh ini baik dan tidak. Sebelum dia mendapatkan penjelasan-penjelasan itu buruk. Karena dalam hatinya, dalam keyakinan pemahaman dia, apa yang diungkapkan ibu ketika dia masih kecil itu oh baik itu semua, sehingga dia ikut. Ya, jadikan dia panutan. Kemudian yang ketiga adalah setelah dia jadi panutan, tentunya pembahasan yang banyak bahwa dari segi apapun, tutur kata, perbuatan misalkan dari panutan bagi anak. Kalau ibu sering membaca Al-Quran, ummahat sering baca Al-Quran, insya Allah anaknya sering baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran sana. Ibu ini suruh kita baca Al-Quran, dia aja nggak bisa baca Al-Quran. Ibu, ummahat bisa baca Al-Quran, tunjukkan. Ya, harus ada minimal baca Al-Quran, dilihat sama anaknya. Nah, kebiasaan itu anaknya akan bisa mengikuti. Oh, ibu saya sering baca Al-Quran. Ya. Dilihat sama anak, oh ibu saya sering sholat. Kebiasaan itu sering. Itu dibiasakan, dilihat sama anak. Sholat nak, ibu aja nggak sholat. Nah, nih jadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dilihatkan oleh anak sehingga sebagai panutan bagi anak untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Dan jauhkan keburukan itu, jangan sampai anak itu mengikuti keburukan tersebut. Kemudian jadilah kita pendidik sebagaimana para ummahatul mukminin, para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat, kita dengar bagaimana sejarah-sejarah kaum muslimah ummahatul mukminin. Lihat ibunda kaum muslimah Khadijah. Khadijah wanita yang penuh dengan keistimewaan yang dimilikinya, diberikan oleh Allah. Wanita yang sangat dermawan, memiliki harta yang banyak, sukses dalam bisnis untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Khadijah dengan harta, dengan bisnisnya yang begitu berhasil, dengan harta itu membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Bertanggung jawab di rumah, dan wanita terbaik bagi Rasulullah SAW. Kita lihat Al-Khansa,
mujahidatun ummul mujahidin. Khansa, seorang mujahidah dan ibunya kaum mujahidin, memiliki 4 anak laki-laki semuanya, dan keempat putra adalah seorang mujahidin semuanya. Seorang bapak, suaminya seorang mujahid yang meninggal di medan pertempuran. Kemudian ibu Khansa ini rahimahullah rahmatun wasi'ah mengajak anaknya untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberi semangat oleh ibundanya. Maka di pagi hari anak-anaknya pergi berperang bersama Rasulullah. Ya. Pergi perang, kemudian jadilah mereka mujahid. Yang didengar apa? Dengar oleh Khansa. Ya, insyaallah. Mendengar keempat anaknya mujahid, maka dia juga ikut membantu, yaitu mempersiapkan, bahkan dia menjadi mujahidah. Demikian. Kita lihat Ibu Sufyan Ats-Tsauri, ibunya para faqihul hadis, fuqahaut tabi'in, imamut tabi'in, kibarut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Apa wasiat dia kepada ibu, kepada anaknya? Wahai Sufyan, anakku, belajarlah engkau. Aku yang akan menanggungmu dan usahamu dengan memintalku. Apa kira-kira mengatakan ibu? Apa sebabnya ibu mengatakan demikian? Wahai anakku, belajarlah engkau. Aku yang menanggungmu dengan usaha memintalku. Sufyan Ats-Tsauri, beliau orang sangat semangat dan belajar, cinta dengan ilmu, namun tidak memiliki apa? Ya. Tidak memiliki harta untuk pergi belajar. Bingung. Apakah saya belajar namun tidak dapat untuk kehidupan? Kalau saya bekerja, saya nggak dapat ilmu. Bingung dia. Nah, karena ibunda yang mengetahui itu, ibunda yang beri nasihat, wahai anakku, pergi belajar kamu. Aku yang akan mengusahakan, menanggung dengan mengusaha memintal. Hanya karena mintalnya itu dia apa? Mintal jahit ya. Mungkin sekarang itu jahit-jahit apa? Ada yang jahit bantal, ada yang jahit ini. Itu untuk biayai anaknya Sufyan Ats-Tsauri. Sehingga jadi apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri, jadi para imam. Lihat ibunya Imam Malik bin Anas. Yang mana Malik bin Anas menjadi seorang imam Arba'ah, 4 imam yang 4 madhab. Apa kata Imam Malik? Dahulu, sewaktu aku masih kecil, ibuku memakaikan aku pakaian dan imamah di kepalaku, lalu mengantarkan aku kepada Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ya. Lalu ibuku nasihati kepadaku, wahai anakku, pelajarlah akhlak, adab dan akhlak sebelum engkau pelajari hadis dan fikih darinya, dari Abu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ibarat sekarang ini, ibu-ibu pagi-pagi bangun pagi, masak, menyediakan makan untuk suami, kemudian mandikan anak yang masih TK, pakaikan seragamnya lengkap, antar ke TK. Nah, ibarat itu. Pagi-pagi ke TK, sambil TK antar anaknya, senang sekali lihat anaknya masuk TK. Banggakan Mat ya? Nah, seperti itu bangganya. Demikian ibu-ibunya Imam Malik. Imam Malik ceritakan, aku dipakaikan pakaianku, dipakaikan aku imamah. Ya. Kalau zaman saya dulu belum ada TK, di zaman saya nggak tahu yang ya, sekarang kan TK wah. Di sekitar kita ini sudah berapa TK? Ya. Upayakan seperti itu. Lihat ibunya Imam Malik bin Anas semangat mengantarkan anaknya sekolah. Jangan merasa letih dengan mengantarkan anaknya ke sekolah. Jauh sekali. Sekolah aja lebih dekat. Ya. Mungkin jauh tinggalnya jauh. Belum motor sana sininya. Jangan perhitungkan ibu mahar, jangan. Sudah. Benar-benar sudah, ini karena Allah untuk anak saya. Lihat ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anaknya udah umur 4 tahun suruh belajar. Imam Syafi'i menyuruh anaknya, ya,
suruh belajar, membawanya ke markas belajar Al-Quran sehingga umur 7 tahun Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Mengirimnya ke pedesaan untuk belajar bahasa Arab yang fasih, karena di pedesaan itu bahasa Arabnya bagus dan dia ahli bahasa. Mengantarkan anaknya berkuda dan memanah sehingga jadilah Imam Syafi'i jadi pemanah yang tangguh, sehingga sampai suatu saat 100 anak panah tidak pernah meleset. Ya. Kemudian Imam Syafi'i disuruh belajar untuk ke Imam Malik tadi. Ya. Masya Allah. Dengan semangatnya, karena ibundanya ahli agama, semangat belajar agama. Karena suaminya, bapaknya Imam Syafi'i ini meninggal ketika Imam Syafi'i masih kecil. Semangat ibunda untuk menengkolahkan anaknya. Sampai Imam Syafi'i mengkisahkan, dulu aku waktu kecil, aku disuruh ibuku untuk belajar kutab di masjid. Ibu nggak memiliki biaya untuk membiayaiku, tapi guruku menerima. Ibu tidak memiliki uang untuk membeli kertas untuk mencatat. Sepulang aku sekolah, ketika aku melihat ada pelepah-pelepah, saya melihat itu ada tulang-tulang putih, saya pungut tulang, kemudian saya tulis pelajaran di situ. Kalau sudah penuh, maka saya masukkan tulang itu di botol. Lihat Imam Syafi'i sebegitunya. Dan ibunya tetap menyuruh untuk belajar. Lihat ibunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imam 4 mazhab juga, semangat mengurus anaknya untuk belajar dari kecil, sehingga sekarang Imam Ahmad dari imam ahli hadis, imam faqih. Lihat ibunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sehingga ketika umur 16 tahun Imam Bukhari disuruh oleh ibunya untuk ke Makkah untuk belajar. Ini kalimat yang indah dari ibunya. Demi Allah, wahai anakku, seperti inilah caraku mendidik kamu. Aku bernazarkan dirimu untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Pergilah kamu belajar. Ini kalimat berikutnya, lihat nih. Jangan kamu sangka, nak, engkau berada di sisiku itu lebih aku cintai dibanding kedekatanmu pada agama dan berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin, walaupun kau berada di penjuru negeri. Insyaallah. Artinya apa? Seorang ibu memiliki kedekatan, kesayangan kepada anaknya, kemudian disuruh pergi belajar. Ibarat kita sekarang, dan ini saya mengingatkan saya terutama, ya mungkin juga ada di antara umat, ya, anak saya tamat SD maunya pergi jauh, tidak mau di Abu Hurairah. Saya maunya kemana? SMP-nya saya mau ke Jogja, dengan maunya sendiri. Melepasnya itu terkadang kita keluar cucur air mata. Kenapa sekecil itu mau belajar jauh? Apa yang kita katakan, ya nak, kita titip kamu. Ini pesan ibunya ini. Nah, kalau ibunya Imam Bukhari mengatakan, nak, jangan kau kira kamu dekat dengan aku, dengan ibu, lebih aku cinta, tidak, daripada kau berada dengan jauh di sana. Belajar agama untuk membantu kaum muslimin agama ini. Insyaallah. Dengan ketegaran ibunya bisa menjauhkan jauh dari anaknya. Untuk apa? Untuk suatu kemuliaan, untuk agama dan kaum muslimin. Apa kata beliau, ibunya kepada Imam Bukhari? Anakku, ridhoku padamu berbanding lurus dengan apa yang kau persembahkan untuk agamamu dan kaum muslimin. Dan terbukti bagaimana Imam Bukhari dengan pernyataan menyentuh hatinya anaknya ini. Imam Bukhari sungguh-sungguh belajar, sehingga jadilah Imam Bukhari jadi imam besar ahlu hadis, ya. Sehingga ada Sahih Bukhari, kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Para ummahat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh para ummahat, seorang ibu adalah pendidikan atau guru yang pertama, sekolah yang pertama bagi seorang anak. Maka belajarlah sungguh-sungguh tentang agama ini. Didiklah anak-anaknya agar menjadi anak menjadi tangguh, agar anak menjadi orang yang penerus estafet dari dakwah Rasulullah SAW. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia
kecuali menjadi seorang pendakwah, melanjutkan risalah kenubuwah. Tidak ada amalan yang paling baik kecuali belajar dan menyampaikan ilmu tersebut. Maka seorang tua pasti mendapatkan hasil baik daripada itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin." Apabila anak cucu Adam kita ini meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Al-ilmu yantafi'u bih wa yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama itu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh, anak soleh. Nah, jadi sekarang kita ini berupaya agar anak kita menjadi anak soleh. Nanti ketika kita sudah mendahului mereka, kita masuk dulu di yang lahat, di alam barzah, maka doanya mereka itu yang kita harapkan. Kenapa dikatakan waladun soleh? Bukan walad saja dalam hadis ini. Karena gelar soleh itu yang baru akan mendapatkan doanya diterima oleh Allah. Dalam hadis waladun soleh, bukan walad saja, tapi waladun soleh, anak yang soleh. Bagaimana seorang anak agar mendapatkan gelar soleh ini? Tentu dengan pendidikan agama. Dengan pendidikan agama, sehingga anak itu menjadi anak soleh. Maka ajar terus anak kita tentang agama. Kalau kita tidak mampu mengajarkan agama, bawa dia, masukkan dia sekolah yang mengajarkan agama yang benar, sehingga dia menjadi yang soleh. Sehingga ketika kita di alam kubur, kita membutuhkan pertolongan, maka dengan doanya anak kita yang soleh ini yang kita wariskan, yang kita tinggalkan, maka akan bisa mendapatkan keringanan kita bagi di alam kubur. Ya. Dengan doanya dia, karena doa anak soleh itu akan diterima. Maka para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari semangat dan terus semangat untuk belajar agama ini. Jadilah sekolah bagi anak yang pertama, jadilah guru yang pertama bagi anak-anaknya, jadilah istri yang baik bagi suaminya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi, menjadikan para umat yang solehah, yang dibanggakan oleh seorang suami dan anaknya, dan menjadikannya anak-anak yang soleh yang menjadi banggaan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa da'wana alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup. Ada pertanyaan? Sampai jam berapa?